lahir pemimpin baru, kira-kira tahun berapa? 2024 kemungkinan akan lahir khilafah Islamiyah. Artinya kita tidak boleh menganggap ini biasa-biasa saja. Saya selalu mengatakan bahwa khilafah itu adalah ancaman serius bagi Indonesia. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Bakhtiar Nasir luar biasa. Saya kadang-kadang speechless. Dia menyuarakan optimisme bahwa ideologi khilafah akan tegak di Indonesia pada saat Pilpres 2024 nanti. Saya tidak tahu dasarnya apa ya optimisme seorang Bakhtiar Nasir. Saya tidak tahu, tapi saya punya keyakinan mereka mesti punya data dan ada persiapan dan melihat fakta di lapangan. Artinya kita tidak boleh menganggap ini biasa-biasa saja. Saya selalu mengatakan bahwa khilafah itu adalah ancaman serius bagi Indonesia. Dan menurut saya kita tidak sedang baik-baik saja. Jadi kalau ada pejabat negara, aparat negara, TNI, Polri yang merasa khilafah itu bukan ancaman, mohon maaf nih bapak-bapak, ibu-ibu harus berpikir ulang kalau mendengarkan video dari Bakhtiar Nasir. Jadi kita tidak boleh abai gitu. Dan mereka pasti menumpang oleh calon presiden yang mereka dukung. Saya tidak ingin berkehendak untuk membuat polarisasi semakin kuat, tapi yang terjadi kita tidak boleh bersekutu dengan kelompok-kelompok yang pro khilafah. Sama analoginya kita tidak boleh bersekutu dengan penjahat. Kita akan menjadi orang jahat juga. Artinya kaum nasionalis tidak boleh bersekutu dengan kelompok-kelompok yang ingin menggulingkan ideologi negara kita dan mengancam keindonesiaan kita. NKRI ini akan terancam kalau khilafah mereka tegakkan. Indonesia Timur kebanyakan non-muslim. Apa yang terjadi kalau mereka tahu bahwa ada penerapan khilafah, hukum Islam di Indonesia? Indonesia bukan negara Islam. Itu berkali-kali disampaikan oleh saya, oleh siapapun lah. Nah, artinya kita harus waspada. Pasti ada calon presiden yang akan mereka tumpangi, kita tunggangi. Pada saat Pilpres tahun 2014-2019 mereka menunggangi Prabowo Subianto, calon presiden yang berpasangan dengan Sandiaga Uno. Yang tahun 2014 berpasangan dengan Hatta Rajasa. Nah, tahun 2024 mereka pasti nunggangi. Siapa nih calon presiden yang terkuat, yang pro dengan mereka, pro dengan kelompok-kelompok Islam radikal. Pasti Anda sepakat dengan siapa, kita tahu bersama siapa orangnya. Makanya waspada. Untuk itu mohon kepada tokoh-tokoh elit-elit politik yang masih merasa nasionalismenya, masih merasa Pancasilais, masih merasa mencintai NKRI. Tolonglah, bersatulah kalian kaum nasionalis ini, jangan terlalu ambisius mencari kekuasaan, berebut kekuasaan, tapi bersatulah para pemimpin ini untuk hanya satu saja calon presiden yang terbaik. Ini bukan mengebiri demokrasi, tapi ini menyelamatkan bangsa dan negara ini. Harus ada satu calon kuat kelompok nasionalis untuk melawan calon mereka yang pro ideologi khilafah. Kalau penerapan ideologi khilafah dilakukan, Indonesia akan bubar. Saya yakin itu. Rajutan keberagaman kita akan lepas. Itu yang saya takutkan. Makanya saya tidak menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Bakhtiar Nasir itu biasa-biasa saja. Kita tetap harus waspada. Tidak boleh kita abai. Kita sering
bereaksi pada saat masalah sudah selesai. Pada saat gedung sudah terbakar habis, baru pemadam kebakaran datang, baru kita ribut. Dan saya tidak mau hal itu terjadi. Dan orang-orang seperti Bahtiar Nasir harus kita waspadai. Mereka akan menunggangi capres-capres atau siapapun tokoh yang bersetuju bersekutu dengan mereka. Ini harus kita waspadai dan kita mulai waspada. Jangan sampai kita abai, itu saja yang ingin saya sampaikan. Dan terakhir saya mohonlah kepada penguasa negara, baik dari TNI, Polri maupun Badan Intelijen, mbok yaolah. Janganlah orang-orang toksik yang ingin menyebarkan ideologi khilafah ini dibiarkan merajalela atas nama demokrasi. Demokrasi itu bukan tujuan, tapi alat, sarana untuk menciptakan kemakmuran, kesejahteraan rakyat. Kalau sudah gaduh atas nama demokrasi, buat apa kita berdemokrasi sebetulnya? Yang paling penting bagi saya bukan demokrasinya, tapi adalah masyarakat adil dan makmur, kita damai, kita nyaman, tenang hidup di Indonesia. Demokrasi adalah alat yang sudah kita perjuangkan, jangan diselewengkan. Itu saja yang ingin saya sampaikan, dan kita tidak boleh lengah terhadap gerakan orang-orang seperti Bahtiar Nasir yang ini menegakkan ideologi khilafah mulai tahun 2024. Pasti mereka sudah melakukan persiapan-persiapan. Waspadalah, waspadalah. Ini yang ingin saya sampaikan. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam keberagaman.